Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Halisa dengan NIM 20423000095, kelas 4D, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Lanjut MI atau SD dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Handes Sunarto, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pecahan dan operasinya. Apa itu pecahan? Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Berasal dari bahasa Latin fractio yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang kecil atau bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan secara matematis, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Seperti pecahan A per B. A merupakan pembilangnya sedangkan B adalah penyebutnya. Syaratnya adalah A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0 atau bukan angka 0. Di sini saya memiliki gambar kue dan juga pizza. Hasil potongan kue bernilai setengah atau 1/2, sedangkan hasil potongan pizza bernilai 1/4 atau 1/4. Lalu kita masuk ke dalam macam-macam pecahan. Pecahan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir adalah pecahan persen. Selanjutnya kita masuk ke dalam pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa yaitu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Pecahan biasa terbagi menjadi dua. Yang pertama pecahan biasa murni dan yang kedua pecahan biasa bukan murni. Pecahan biasa murni adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya seperti 2/3. Angka 2 lebih kecil daripada 3. Lalu ada pecahan bukan murni adalah jika pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Contohnya yaitu seperti 3/2. Angka 3 lebih besar daripada 2. Selanjutnya yaitu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Contohnya seperti C, A per B. C merupakan bilangan bulat sedangkan A per B merupakan bilangan pecahan. Contoh di dalam angka misalnya 2, 3/5. 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3/5 adalah bilangan pecahan. Apabila kita ingin merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulat, lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Contohnya seperti bilangan campuran 2, 3/5. Penyebutnya 5, lalu bilangan bulatnya 2, dan pembilangnya adalah 3. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10, lalu ditambahkan dengan 3 yaitu 13. Hasil yang diperoleh adalah 2/3/5 dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah 13/5. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Misalnya 0,5, 1,45, ataupun yang lainnya. 0,5 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 5/10. Lalu apabila kita sederhanakan lagi dapatlah 1/2. Maka 0,5 sama dengan 1/2. Lalu pecahan yang terakhir adalah pecahan persen. Apa itu pecahan persen? Pecahan persen yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Misalnya A persen. A persen sama dengan A/100. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam operasi hitung pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Dalam penjumlahan bentuk pecahan biasa, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal yaitu 1/3 ditambah 2/4. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dahulu.
penyebutnya adalah 3 dan 4. Maka kita mencari KPK dari angka 3 dan juga 4. Didapatlah angka 12. Maka penyebutnya akan menjadi 12. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Pengerjaannya adalah 1/3 ditambah 2/4. Sama dengan, karena kita memperoleh KPK-nya 12, maka 12 dibagikan dengan penyebutnya, lalu dikalikan dengan pembilangnya. Contohnya, yang pertama adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka 4/12. Ditambah yang kedua yaitu KPK-nya 12, maka dibagikan dengan angka 4 sama dengan 3 lalu ditambahkan 2. Maka hasil yang peroleh adalah 6/12. Lalu dengan begitu kita dapat menjumlahkan pecahan biasa. 4/12 ditambah 6/12 sama dengan 10/12. Maka 10/12 dapat kita sederhanakan menjadi 5/6. Jadi 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 5/6. Selanjutnya adalah pengurangan dalam pecahan biasa. Cara mencarinya sama dengan kita mencari penjumlahan. Harus disamakan dahulu penyebutnya. Di sini kita mempunyai soal 2/4 dikurang 1/5. Maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Maka hasil dari pengurangan 2/4 dikurang 1/5 adalah 3/10. Lalu kita masuk ke dalam perkalian pecahan biasa. Di dalam perkalian pecahan biasa, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Kita dapat mengalihkannya langsung, penyebut dengan penyebut, pembilang juga dengan pembilangnya. Maka di sini ada contoh soal 2/4 dikali 3/7. Maka langsung kita kalikan, 2 dikali 3 sama dengan 6, lalu 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka hasil perkalian dari 2/4 dikali 3/7 sama dengan 6/28. Selanjutnya adalah pembagian dalam pecahan biasa. Biasanya disebut dengan kali silang. Contohnya yaitu 5/8 dibagi 3/4. Maka kita balik pecahan yang kedua menjadi 5/8 dikali 4/3. Maka 5 dikali 4 sama dengan 20, 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka hasil yang diperoleh adalah 20/24. Lalu disederhanakan menjadi 5/6. Lalu kita masuk ke dalam pecahan yang kedua, yaitu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran di dalam penjumlahannya harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ada dua cara pengerjaannya, yaitu yang pertama mengubahnya menjadi pecahan biasa, atau bisa langsung menjumlahkannya dengan pecahan campuran tersebut. Di sini adalah contoh dengan pengerjaan yang langsung mengerjakannya tanpa mengubahnya dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah bilangan bulat sama dijumlahkan dengan bilangan bulat dan pecahannya sama-sama dijumlahkan dengan bilangan pecahannya juga, seperti itu. Di sini ada contoh 1/4 ditambah 2/8. Maka saat angka 1 dan angka 2 merupakan bilangan bulat, maka kita satukan 1 ditambah 2. Lalu untuk pecahannya di sini ada 1/4 ditambah 1/8. Maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, didapatlah 8. Maka diperolehlah hasil 2/8 ditambah 1/8. Didapatkan hasil 3/8.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pengurangan pada pecahan campuran. Cara penyelesaiannya sama dengan penjumlahan untuk pecahan campuran. Ada dua juga sama seperti tadi. Pembedanya adalah yang tadi ditambahkan sedangkan yang ini dikurang. Di sini terdapat soal 5/3/8 dikurang 3/1/4. Disamakan penyebutnya lagi, maka diperoleh penyebutnya adalah 8. Lalu kita kurangkan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu sesudah kita samakan penyebutnya, dapatlah 3/8 dikurang 2/8. Maka hasil yang diperoleh adalah 21/8. Lalu kita masuk ke dalam perkalian pecahan campuran. Di dalam aturan ini pecahan campuran harus diubah dahulu menjadi pecahan biasa. Seperti contoh soal di bawah ini adalah 2/3 dikali 3/5. Maka kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa menjadi 8/3 dikali 18/5. Maka hasil yang diperoleh adalah 144/15. Kita ubah lagi menjadi pecahan campuran yaitu 9/15. Selanjutnya adalah pembagian dalam pecahan campuran. Aturannya adalah mengubah dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini seperti contoh soal 7/2/5 dibagi 3/1/3. Kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu 37/5 dibagi dengan 10/3. Lalu kita kalikan silang menjadi 37 dikali 3 sama dengan 111 dan 5 dikali 10 sama dengan 20. Maka kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/11/50. Lalu kita masuk ke dalam pecahan desimal. Dalam operasi hitung pecahan desimal, di penjumlahan kita harus menyesuaikan tanda koma. Seperti di contoh di samping adalah 0,75 ditambah 0,655. Maka kita sejajarkan komanya lalu kita jumlahkan. Maka hasil yang diperoleh adalah 1,405. Lalu ada pengurangan pada pecahan desimal. Sama seperti penjumlahan, kita harus sama lurus, komanya harus sejajar. Seperti contoh soal samping adalah 1,25 dikurang 0,65. Maka hasil yang diperoleh adalah 0,60. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkalian pada pecahan desimal. Untuk ini kita menghilangkan dahulu komanya, lalu kita jumlahkan atau kita kalikan. Di sini terdapat contoh soal 4,54 dikali dengan 5,75. Maka kita hilangkan dahulu komanya, lalu kita kalikan 454 dikalikan dengan 575. Maka hasil yang diperoleh adalah 261.050. Lalu kita hitung jumlah koma yang ada pada soal tadi, 4,54. Maka ya, angka yang di belakang koma ada 2. Sedangkan 5,75, maka angka yang di belakang koma terdapat 2 juga. Maka angka yang di belakang koma seluruhnya adalah 4. Maka kita taruh angka koma dari hasil perkalian kita tadi dari sebelah kanan ya, maka diperoleh hasilnya adalah 4,54 dikali dengan 5,75 adalah 26,1050. Seperti itu. Selanjutnya adalah pembagian dalam pecahan desimal. Di sini saya memiliki soal 43,5 dibagi dengan 29 diperoleh hasil 15. Lalu untuk pecahan persen, karena ia merupakan per 100, maka pengerjaannya sama dengan pecahan biasa. Seperti itu ya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.